Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu berarti doa Bapak Ibu, kita doakan yang rawuh, yang lenggah, insya Allah diberikan sehat, diberikan tenteram, diberikan berbagai macam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan juga Bapak Ibu yang putranya masih kecil segera segera cepat besar. Dan saya doakan juga Bapak Ibu yang saat ini punya hutang, saya doakan segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana kama amartana an nahmada wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'il ahadus samad. Amma ba'du. Bapak Kepala SMK 1 yang sama-sama kita hormati, Bapak Waka dan Ibu, Bapak Ibu guru dan karyawan, dan seluruh yang rawuh pada kesempatan siang ini, insya Allah calon-calon penghuni surga dalam hati kami nampak pasoryan pun glowing insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suasana yang sangat haru pada siang ini tadi, sampai saya itu terhipnotis apa yang disampaikan dengan puisinya yang begitu syahdu, terisi berbobot seperti piantonya juga berbobot, namun juga makna juga cukup dalam, apalagi narasinya yang seperti air mengalir gitu ya. Terasa sekali dalam, apalagi diiringi dengan musiknya tadi. Teringat Bapak Ibu dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Hari ini aku putar. Jadi pemahaman di sini adalah kapan saatnya kita hadir, tapi juga saatnya kita pun juga harus pergi. Kapan saatnya kita dilahirkan, tapi juga kapan saatnya Allah juga memanggil. Nah, pada saat ini Ibu Oni kita sudah sekian puluh tahun menemani bekerja di SMK 1, dan saat ini juga beliau sudah mengakhiri dalam posisi fisik yang sempurna. Jadi saya mengenal beliau dari pertama sampai ini tadi itu tidak ada perubahan sama sekali. Suwanten pun disakas dari awal seperti itu bersama Pak Dr. Irwan Setiawan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi teringat kisah Dewi Kanastren dalam kisahnya itu. Jadi maaf mengingatkan Bu Oni ya tadi dengan keluarga yang begitu mesra. Dewi Kanastren itu kan istri daripada Sang Hyang Ismoyo dalam kisahnya itu. Waktu itu Sang Hyang Ismoyo punya masalah yang sangat berat sekali. Dia mendapatkan 2 tamu. Tamunya dari orang-orang yang cukup dari raja. Yang satu utusan dari Pandowo, dan yang satu utusan dari Pancawati. Semar itu bingung, saya harus milih yang mana begitu. Harus ngomong yang mana begitu. Begitu Dewi Kanastren menikah melihat suaminya yang begitu sedih, maka kemudian Dewi Kanastren menikah menghadap Sang Hyang Menang. Kemudian beliau matur, Sang Hyang Menang, bagaimana saya selaku istri ini? Udah, kamu silahkan membawa. Akhirnya Dewi Kanastren menikah berubah menjadi bunga dan pot, jadi satu. Bunga dan pot itu. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya bunga dan pot berada di sampingnya Begawan Ismoyo atau Kilurah Semar Badranaya itu.
Begitu dua utusan tadi konsen kepada Semar, begitu melihat bunga itu akhirnya dia tertarik kepada bunga itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian terjadilah saling berebut itu. Akhirnya yang satu memegang tangkai bunga, yang satu memegang cara bahasa Inggris menikah otot-ototan. Manggi saya nyambi minum. Nah, ketika ototan itulah akhirnya pisah antara pot dengan bunga itu. Akhirnya adalah Dewi Kanasta. Nah, Semar menikah kayak Dewi Kanasta kok neng kene gitu. Akhirnya dia mengatakan, wahai Kakanda, saya sangat prihatin karena engkau menghadapi masalah yang sangat besar pada hari ini. Akhirnya karena Pancawati itu sudah tidak ada musuh besar, Ngalengkodirejo yang namanya Dasamuka sudah tiada, yang sekarang yang dirapat adalah mana itu Pandawa, karena di situ ada mana itu musuhnya Pandawa itu Ngastina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal yang sangat pelukis yang disampaikan Bu Oni itu terkait dengan keberhasilan. Memang keluarga sangat mendominasi terhadap keberhasilan kita semua, dan saya yakin ini adalah merupakan pengejawatan dari Bapak Ibu semua yang lalu pada kesempatan ini. Allahumma sepakat Bapak Ibu, teringat pagi-pagi sudah pergi dari rumah, meninggalkan rumah, pulang sudah larut malam. Ini yang dalam pun Jogja, dan tentu senang salat minggiran kusinya Bu Dewa dan Bu ST ya juga ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ini semua kita jadikan sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini bagian dari mencari ilmu, maka Allah akan memberikan anugerah yang sangat besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kharaja talabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah kemudian ia belajar ilmu, bahwa bisa bilang, maka orang yang keluar dari rumah itu akan dinilai seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman Rasul berjuang itu penuh dengan semangat, kemudian senjata, kemudian dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang duduk di sini dengan agama yang begitu bagus, kemudian tempat yang indah, nilainya seperti orang yang berjuang. Hatta yaji, hingga sampai mereka itu kembali ke rumahnya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lainnya dikatakan, wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam artian masjid, yatluna kitab Allah wa yadarasuhi, dan kemudian dia membaca kitab Allah dan kemudian mempelajarinya. Jadi taklim kita ini adalah bagian dari itu. Apa yang terjadi, apa yang Allah berikan, illa nuzulat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan menurunkan kepada hamba itu yang belajar itu rasa tentram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Sekolah itu juga, tempat sekolah itu menentukan. Coba kalau kita lihat, maaf, wonten jeruk ngalir seperti kiri jalan menika wonten SD negeri wonten Glendu. Betul ya, di situ ya. Sing jaluripun ngalir sinten. Itu saya pernah menemukan guru yang ngajar pas persis di pinggir kelas yang di pinggir jalan. Itu ngajarnya ngagem berles.
itu aja anak tidak connect pada sekian tahun yang silam. Apalagi sekarang kami juga tidak tahu. Jadi dengan tempat yang jauh dari keramaian itu akan memudahkan materi masuk di dalam ini. Dan itu bagian dari sumber ketenangan dan ketentraman batin. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah juga akan memberikan rahmah. Para ulama mengatakan rahmat itu adalah perpaduan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rahman dan Rahimnya Allah jika dipadukan maka Allah akan memberikan 100 rahmat, dan 1 rahmat baru diberikan di dunia ini. Kapan 99 rahmat itu diberikan? Besok ketika kita berada di surga. Jika rahmat itu diberikan jika 99 rahmat diberikan di dunia, mungkin kita bingung mau ditempatkan di mana. Kira-kira ngeten nggih Bapak Ibu nih. Kalau kita sholat subuh yang jauh ke masjid akan mendapatkan bagikan langit dan bumi pahalanya itu. Kalau 2 kali arep didelehke pun dikira-kira ngeten. Inilah Bapak Ibu. Jadi inilah nilai kasih dan sayang. Orang mengatakan kalau mengasihi itu belum tentu terbaliknya. Kalau disayang pasti dikasih. Tapi kalau dikasih belum tentu disayang. Lain dengan Allah. Kalau Allah itu menyayang kepada hambanya, belum tentu Allah mengasihi. Karena belum waktunya untuk diberikan. Akan diberikan nanti pada saatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah rahmat. Kemudian yang ketiga adalah wa hamathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat. Betapa indah dan betapa sayang, betapa senangnya kita dalam kehidupan kalau dicintai, dinaungi oleh malaikat ini. Orang yang dicintai oleh malaikat itu adalah daya mendekatnya kepada Allah itu lebih tinggi, dan itu sumbernya di dalam sholat. Maka dalam sebuah kitab dikatakan as-sholatu mardhatu rabbi. Kenapa kita tunaikan sholat? Karena bagian untuk mencari ridho Allah. Kita pun berada di sini bekerja, belajar, taklim, ini juga bagian dari mencari ridho Allah. Wassunatul anbiya, sholat adalah sunnahnya, perilakunya para nabi. Perilaku para nabi itu adalah seluruh dari bangun sampai mau tidur lagi, bangun tidur hingga sampai mulai tidur lagi. Dan kita ingin mencontoh seperti itu. Apalagi dengan usia kita semakin hari semakin tambah. Laras di Bapak Ibu nih, usia kita semakin hari semakin tambah. Tapi untuk Bapak Ibu yang dari SMK 1 ini saya lihat wajahnya belum ada tambahan nih. Masih seperti yang dulu nih. Kayak Pak Ramto masih utuh. Kemudian Pak Indonesia Pak sini. Pak Arif. Mana Pak Arif tadi lihat? Nah, masih. Pastor yang ini masih acek. Sesepuh kami. Nih. Pak Poniran masih mengampalkan anta antum ma antum ya. Itu muridnya Pak Badan itu Pak Tuan Pak Poniran. Bu Sri Adi, alhamdulillah. Tambah kerol kalau kalian lemon. Murid saya nih ya, masih tinggi. Mas Widi dulu murid kita nih, alhamdulillah. Ibu-ibu alhamdulillah nih, Bu Susi guys, Bu Yayu, alhamdulillah. Jadi lama Bu Yayu ini luar biasa. Energi dia ini pun ini. Kalau pagi luar biasa.
Tesih bagian kurikulum. Oh. Ini bagian kurikulum Pak Guru, jadi yang mengumpulkan buku A1 dengan Bu ya itu hormat. Soalnya kalau sudah terlewat 1 hari sudah tidak mendapatkan dibengesi Pak nanti. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keempat adalah wadzakara mudzafihin indah. Yang keempat, Allah akan menyebut memanggil kepada orang-orang yang thalabul ilmi itu di hadapan kekasih yang dimuliakan. Siapa itu? Para nabi, para rasul, kemudian tabi'in, para syuhada, para saleh. Disebutkan ini loh jamaah ibu-ibu, bapak ibu SMK 1 ini sedang taklim. Betapa bahagianya. Dan bapak ibu, jadi taklim ini adalah bagian dari kita untuk mencari keridhaan Allah dengan 4 hal. Pertama, mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, meraih rahmat. Ketiga, dinaungi malaikat. Dan yang keempat adalah selalu disebutkan Allah di hadapan orang-orang yang soleh. Allah memberikan kepada hambanya 4 hal Bapak Ibu. Pertama adalah rahmat. Rahmat itu diberikan kepada siapa saja. Orang yang ikhtiar, rahmat Allah akan diberikan kepadanya. Tetapi saat manusia itu merenung kemudian meresapi pemberian rahmat itu, sehingga muncul yang kedua adalah nikmat. Jadi ketika Allah memberikan yang kedua yang nama nikmat itu, manusia yang diberikan nikmat akan mendapatkan anugerah yang lain, tambahan rasa nikmat, kemudian kebahagiaan, kebaikan dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya adalah barokah. Barokah menika nek wonten di kelas ataupun di ruang guru sendiri sumpah, kemudian kumpul bersama menjadi bahagia, ini namanya barokah. Imbas dari pertemuan, dari pengajian itu adanya senang ataupun bahagia. Dan yang keempat adalah karunia. Karunia diberikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sungguhnya orang-orang yang menyebut Tuhan adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, kemudian malaikat turun dan memberikan peneguhan dalam hatinya untuk tidak takut, tidak bersedih hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terkait dengan orang-orang yang senang dengan thalabul ilmi, Allah akan memberikan berbagai macam anugerah. Beberapa tahun mengajar pasti banyak masalah yang dihadapi. Saat ini yang kita temukan, Bapak Ibu guru itu kalau menghadapi siswa, mungkin di luar SMK 1 mungkin, terutama sekolah-sekolah yang swasta, SD, SMP maupun SMA, anak-anak itu koneknya agak sulit Pak. Entah kalau yang di sini kita insya Allah berbeda, kalau yang di luar itu koneknya sulit, mau keras, takut nanti salah sasaran. Kemarin ada salah satu guru namanya Sinti yang di Supriyati ya. Nah, menurut informasi kan tidak salah dia berperan sebagai guru, tapi malah kena itu. Ini adalah menjadikan bumerang bagi kita semua. Apalagi ketika melihat anak-anak kita yang seperti itu, dayangannya agak sulit untuk kita kendalikan. Bapak Ibu guru sudah enggak kurang-kurang, harus dengan memberikan yang terbaik, dengan metode-metode dari Kurtilas, kemudian kurikulum Merdeka, besok terbaru kurikulum merah putih mungkin. Ini kemudian begitu ya. Tapi itu adalah bagian dari negara. Bapak Ibu guru sebagai pendidik
untuk memaksimalkan bagaimana materi itu bisa sampai kepada peserta kita. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika menghadapi seperti itu? Dengan pikiran sudah. Pengawas, saya tanya kepada Bapak pengasuh, apa Pak kira-kira yang perlu kita lakukan? Ya, inilah tugas kita semuanya. Yang kita lakukan adalah yang paling tepat dengan apa? Dengan kuatan hati. Dalam artian adalah dengan keikhlasan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 prinsip tentang hati yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah pusat rasa yang menentukan baik dan buruknya perilaku. Jadi dalam hal ini hatinya adalah merupakan pusat rasa. Memberikan baik dan buruk ini adalah sumbernya ada pada kita ini. Maka Bapak Ibu yang sudah dari rumah sudah menyiapkan menata diri dengan baik, itu akan mengakses kepada seluruh siswa kita ini. Yang kedua adalah hati yang baik mesti akan melahirkan kebaikan pula. Maka kalau dalam bahasa Indonesia yang dulu sering kita temukan, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru kencing berlari, murid membuat angka 8 kayaknya. Kemudian yang ketiga, menata hati adalah langkah pertama untuk menentu laku amal ini. Kemudian yang keempat adalah menata hati dengan baik, perlu mengetahui 5 prinsip tentang hati. Bapak Ibu, kita akan sampaikan tentang 5 prinsip menata hati. Yang pertama bahwa Allah Maha Tahu apa yang tersimpan dalam hati kita ini. Jadi apa yang terbesit dalam hati kita ini. Niki maksudipun dos pundi? Maksudipun supaya kita jangan putus asa, jangan menggerutu, lakukan seperti air mengalir, usaha yang maksimal. Jangan sampai timbul rasa menggerutu di dalam kita menjalankan tugas kita. Allah yang Maha Tahu ini. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ini. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak memandang rupa dan wajah kita. Jadi jangan sampai kita merasa rendah diri dalam artian kayak ngene wis mulai ngene dan ini. Tetapi kita harus punya semangat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ambalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa kita dan tidak melihat harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita dan apa yang ada dalam hati kita. Faman kana lahu qalban shalihan, maka apabila dalam hatimu baik, maka Allah pun juga akan senang dengan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga adalah hati itu ibarat raja. Jadi yang lainnya adalah sebagai anggotanya, sebagai rakyatnya. Kalau Bapak Ibu guru ini kita ini sebagai raja hati kebaikan, tentu saja peserta didik kita itu juga akan menjadi baik, akan mengikut apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu, tentu ini melalui beberapa proses dengan melalui perencanaan. Kalau di sekolah itu ada planning, kemudian planning, organizing,
equating, controlling, apa nih? Ada 6 kan? Equating, controlling, evaluasi gitu nih. Jadi ada perjalanan untuk meraih situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hati itu adalah ibarat raja, tentu saja sumber menjadi baik dan buruk di situ. Maka Rasulullah sampaikan, Allah wa inna fil jasad mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Tahulah bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal darah, dan jika segumpal darah itu baik maka seluruhnya menjadi baik, dan apabila buruk maka seluruhnya menjadi buruk. Allah wahya qalbi, ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka karena di sini adalah hati menjadikan pusat segalanya, maka yang keempat, hati adalah gudang dari permata. Dan permata hatinya ada beberapa hal dari niat kita, karena niat ini adalah menentukan baik jadi amal baik maupun juga amal soleh. Tatkala sahabat Rasul ketika pindah hijrah Nabi itu, ada salah pemuda menghadap Rasul, ya Rasul, bagaimana dengan saya ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Ya sudah, tergantung bagaimana kamu niatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita perlu persegar terkait dengan niat ini, karena ini adalah bagian dari sumber kebaikan diri kita. Allah sudah memberikan Bapak Ibu rezeki yang sangat luar biasa di sekolah kita ini. Tinggal bagaimana rezeki itu kita salurkan dalam akan kita berikan, kita gunakan yang lebih baik. Teringat Bu siapa yang dalam ikon perapatan budekan almarhum yang sudah meninggal, Bu Nurlah itu luar biasa, para semangatnya luar biasa. Iya, semangatnya luar biasa, tapi qadarullah tinggal Allah memanggilnya. Dalam posisi beliau itu tetap semangat dengan usaha untuk penyembuhan. Ini Bu Andanda juga posisinya informasinya tadi 4 Bu Andanda. Saya juga kaget pas malam Selasa ke sana itu, sakitnya apa? Kanker payudara, Bu Andanda. Doa ini pun mandi Bapak Ibu diberikan. Jadi kita bisa merasakan nikmat sehat itu saat kita menemukan orang-orang yang sakit, atau saat kita melihat mungkin saudara kita yang sakit. Inilah nikmat sehat. Bu Esti itu dulu sampai ini di punya ketiga, seminggu kan sahawai. Yes bundi, ini Bu Esti pun ini. Ada badan. Bagi noleh itu sahawai punya. Nikmatnya sehat di situ. Ya. Inilah permata yang Allah berikan, niat itu. Kemudian yang kedua adalah akal. Bapak Ibu lenggah di sini bisa menyampaikan karena kejernihan akal, sehingga tertransfer kepada anak didik kita, sehingga endingnya kepada kecerdasan. Yang lebih mulia adalah makrifat, mengenal akan adanya Allah, menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takaruf kita kepada Allah. Ini bagian dari anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dengan Allah memberikan berbagai macam karunia, kemudian menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata hatinya adalah meningkatkan daya kepekaan, ya, daya rasa kita.
Lah kepekaan ini bisa muncul dengan apa Bapak Ibu? Dengan melalui beberapa langkah, dengan belajar, dengan menghadapi persoalan hidup, dengan ilmu, dengan menghadapi masalah hingga sampai kita mampu memecahkan masalah itu. Sehingga bukan pintar yang kita raih, tetapi adalah kedewasaan yang kita temukan. Jadi ngendikannya pun kalau dewasa itu kalau ada masalah tidak mudah emosi. Nah, ibu-ibu pagi-pagi sudah dihadapkan dengan anak-anak dan mas. Dan saya kalau yang ibu-ibu punya putra kecil ya, biasanya pun ringot dengan putra pun biasanya ternyata. Nenek bengi ringot kali bapak pun biasanya. Tapi kalau sudah besar beda lagi permasalahan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mata hati ini adalah merupakan modal untuk tambah takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu hikmah, pengetahuan. Kalau dalam bahasa diberikan ilmu basyariah, ilmu memahami rasa satu dengan yang lain. Maka peran dari Bapak ini, Bapak Ibu guru ada punya 4 peran. Bisa sebagai muharik. Muharik ini Pak Kepala ini, penggerak para waka, dan kepada wali kelas dan semuanya. Penggerak. Mufti, hukum, biasanya pun ibu bimbingan konseling. Pak Sinten ini konseling. Ibu kita. Oh, alhamdulillah, bimbingan konseling. Dulu waktu kami dengan Pak Najimin, Pak Samija, kalau ada anak yang kurang ngerti surah Sapare, Pak, nanti sudah besar. Ini terus diingatan ini terus kita gawe surat pengunduran diri. Jadi kalau sekolah mengundurkan kan nggak boleh berikutnya. Anak membuat surat pengunduran diri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada ilmu syariah tadi dengan kita lakukan. Bapak Ibu, kemudian yang kelima adalah hati memiliki beberapa keadaan menjadi sasaran untuk memperkuatnya dengan benar. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang beriman, senantiasa engkau berzikir kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, tentu saja ketenangan, ketenteraman akan kita raih. Meskipun hutang pun banyak, tapi insya Allah Bapak Ibu yang lenggah di sini, insya Allah boten-boten sing dengan utang, insya Allah. Sik kemudian ketok utange, sik nemen biasanya lagi nyicil sepisan. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keinginan kita bagaimana hati kita menjadikan baik, mesti dengan lantunan doa tadi akan mengakses kepada seluruh baik diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh yang ada. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami, istri dan anak-anak kami penyejuk dan penyenang hati, dan jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Doa ini sangat luar biasa jika kita renungkan, memberikan nilai yang sangat, penekanan sangat tinggi. Mohon kepada Allah supaya diri kita ini, tidak hanya diri kita, istri suami kita, anak-anak kita, menjadi qurratan a'yun, penyejuk dan penyenang hati. Jadi tadi wonten program akselerasi betul itu. Ada ya? Tidak ada?
tetapi yang jelas untuk anak-anak didik kita ini insya Allah sekolah negeri tetapi serasa madrasah aliyah. Iya Pak. Jadi dulu sudah dikatakan sekolah negeri terasa man itu ya di SMK 1 ini insya Allah, baik muridnya maupun bapak ibu gurunya. Penyujuk dan penyenang hati, membola dalam bahasanya. Membola itu membahagiakan. Dan salah satu di antara yang disampaikan Rasulullah itu kebahagiaan di dalam keluarga ini adalah wa auladul abrar, anak yang membola dari berbagai macam jurusan yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian doa yang dan jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini mengakses kepada lingkungan yang baik, itu juga akan mempengaruhi pada diri kita semuanya. Insya Allah untuk Bapak Ibu guru yang dari SMK 1, lingkungannya sudah tertata baik, bekerja sesuai dengan tupoksinya, tidak ada yang iren. Betul di Pak Yid, semua dulu ya waktu kepala-kepala yang silam itu dengan adanya kurikulum berbasis apa Pak dulu Pak? Kurikulum berbasis kompetensi, kemudian tambah lagi apa itu? Wah, itu juga mau mendobrak guru-guru yang mungkin termasuk saya juga waktu itu. Berat sekali. Maka kemudian Pak Tamzir menggunakan ilmunya tentang dinosaurus. Dinosaurus itu tahu nggak Pak? Itu hewan yang paling besar. Tetapi kenapa dia punah? Kita apa juga Pak? Karena tidak mau beradaptasi dengan alamnya terus. Bapak pernah minum jamu? Pernah. Gimana rasa minum jamu? Kenapa Pak? Pahit. Tetapi kalau setiap hari minum jamu pahit betul? Iya pahit. Tetapi tidak kalau setiap hari minum jamu dengan minum jamu yang pertama kali. Sebetulnya itu adalah Pak, motivasi kita ketika ada sebuah tantangan yang baru, ketika kita tidak ketika ada tantangan baru, kita harus bisa memastikan bisa untuk melewati. Bapak Ibu, tentu saja insya Allah semua yang hadir ini kita harapkan kita doakan tetap diberikan sehat, diberikan nyaman, dan di dalam menjalankan tugasnya juga dimudahkan segala-galanya. Dan tidak lupa untuk keluarganya. Jadi kisah tentang sahabat Nabi yang namanya Hanzalah dan Jamilah. Ini kagem Bapak Ibu yang jauh dengan tempat tugasnya. Hanzalah dan Jamilah itu kan dua pasang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang sangat tampan, cerdas, yang laki-laki. Jamilah pun juga namanya Jamilah. Dia tidak cantik. Tetapi suatu ketika dia sempat berpisah karena ketugasannya. Yang Jamilah pun juga tidak segan-segan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tapi Allah berikan yang terbaik, akhirnya kembali lagi dengan keluarganya. Jadi walaupun Bapak Ibu yang rumahnya jauh pagi, yang Bantul pulang sampai sore, tetap keluarga ini jadi sebagai modal utama. Apa Pak Kepala? Oh malah sampai malam, luar biasanya. Kemudian yang terakhir, sedekahnya adalah bagian untuk untuk memberikan solusi, terlebih ketika Allah berikan tambah usia. Ya. Jadi yang kita lakukan ini dalam rangka untuk menghindari keridhaan Allah, mempersiapkan bekal untuk menghadap ke hari bahagia.
Tapi ketika kita ditanya apakah kita sudah siap, kira-kira pun siap dereng Pak. Pun siap dereng. Nah kula dereng. Nggih. Nah ibu-ibu insya Allah pun siap ketinggalan. Oke dereng. Bapak-bapak nggih pun siap. Dereng. Memang berat ketika menghadapi namanya kematian itu memang untuk mengatakan siap pun memang berat sekali. Dan Bapak Ibu, pada zaman Nabi Daud itu ada kisah. Kisahnya begini. Malaikat itu menghampiri Nabi Daud, menginformasikan bahwa sahabat yang sering dengan Nabi Daud itu disampaikan, baik Daud sampaikan kepada sahabat, usianya tinggal 50 hari. Nabi Daud juga sedih. Wah temanku lain siang dan malam selalu bersama dengan saya, usianya kok tinggal sebentar. Kemudian disampaikan kepada Daud, sahabat, tadi ada tamu dari malaikat bahwa usiamu tinggal 50 tahun. 50 hari. Ya Allah ya Rabbi. Sedih mestinya begitu. Akhirnya pesahabat mengatakan, wahai Nabi, karena usia saya tinggal beberapa hari, saya akan konsen ibadah. Akhirnya tidak bersama dengan siang dan malam beribadah. Nah tinggal beberapa minggu, itu sahabat itu memasak masakan yang sangat lezat. Apa ini? Ini momen terakhir saya dengan Nabi Daud, akan kami suguhkan, akan kami berikan kepada Nabi Daud. Nah Bapak Ibu, sudah disiapkan rantang isi penuh dengan makanan. Kemudian dia menuju ke rumah Nabi Daud. Tetapi sampai di perjalanan, sahabat itu melihat ada orang yang sombang camping, lapar dan fakir, lapar sekali. Kemudian dia merenung yang dihadapi seperti ini dan tidak mampu ia meninggalkannya. Maka diberikanlah makanan itu yang serahnya untuk Nabi Daud, diberikan kepada orang tersebut. Karena lapar, dia makan dengan lahap, kenyang dan berbinar-binar, bahagia sekali, dan mengucapkan terima kasih wahai sahabat. Dan begitu melihat, kemudian disampaikan kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, sampaikan kepada sahabatmu tadi, karena saya melihat yang memberikan makanan kepada orang yang tepat sasaran, maka umurnya ditambah panjangan usianya. Ini Bapak Ibu bagian dari sarana untuk merangkai meraih keridhaan Allah. Tapi juga ada lagi kisah, tapi kita juga tidak tahu sumbernya. Cuman ada ibu-ibu yang sudah tua, kemudian dia berdoa di hadapan Allah, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Tiba-tiba datang malaikat, kemudian malaikat bilang, wahai ibu, kau diberi tambahan umur 25 tahun ke depan. Sang ibu tadi bahagia sekali. Kemudian wajah ibu ini operasi plastik bisa itu. Operasi plastik, motor itu meninggal. Naik motor luwes, akhirnya tabrak dan meninggal. Ketemulah malaikat. Loh, malaikat gimana? Tolong saya tuh minta tambah umur 25 tahun. Kok malah manggil penjenengan gimana toh? Kemudian bilang, loh, penjenengan yang dulu itu iya. Lalu wajahnya jebule beda karena operasi plastik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dirasa ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan diberikan solusi ketika kita menghadapi permasalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.